Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nauli Rahmi Nursal dengan NIM 2336973 akan membacakan presentasi saya yang mengambil paket sengketa ekonomi syariah tentang nasabah menggugat bank syariah ke pengadilan agama karena pelaksanaan akad pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan akad yang disepakati, dan nasabah menuntut pembatalan akad dan ganti rugi. Kita lanjut pada slide setelahnya. Identitas di kasus ini, para pihaknya yaitu penggugatnya terdiri dari nasabah bank syariah, tergugatnya adalah bank syariah tersebut. Objek sengketa pada kasus ini adalah yang pertama akad pembiayaan murabahah, dan yang kedua kerugian yang dialami oleh nasabah sendiri. Jenis perkara ini memiliki karakteristik yang berasal dari akad berbasis syariah, lalu melibatkan lembaga keuangan syariah, dan terdapat perselisihan hak dan kewajiban para pihak. Perkara ini berdasarkan hukum pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Kewenangan pengadilannya berlandaskan hukum pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Yang pertama ada kewenangan absolut, yang mana pengadilan agama berwenang memeriksa sengketa ekonomi syariah. Yang kedua kewenangan relatif, yaitu pengadilan agama yang wilayah hukumnya itu meliputi domisili tergugat tersebut. Kita lanjut ke tahap pengajuan perkara. Tahap pengajuan perkara di sini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya. Yang kedua membayar panjar biaya perkara. Yang ketiga melakukan registrasi perkara. Yang keempat penunjukan majelis hakimnya. Lalu yang kelima penetapan hari sidangnya. Slide selanjutnya. Saat pemanggilan para pihak ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua disampaikan langsung kepada pihak yang dipanggil atau keluarganya tersebut. Yang ketiga dilakukan dalam tenggang waktu yang cukup sebelum sidang. Lalu apabila penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, gugatan dapat dinyatakan gugur. Apabila tergugat tidak hadir secara sah dan patut, pemeriksaan dapat dilanjutkan secara first take. Tujuan dari pemanggilan ini adalah memberitahukan kepada para pihak mengenai waktu dan tempat persidangan. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti secara resmi dan patut. Slide selanjutnya membahas tentang tujuannya. Mencapai perdamaian antara nasabah dan bank syariah tanpa melanjutkan sengketa hingga putusan. Berlandaskan hukum Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Adapun tahap mediasi berikut adalah yang pertama penunjukan mediator, yang kedua pertemuan mediasi, yang ketiga perundingan oleh para pihak, yang keempat penyusunan kesepakatan apabila mediasinya berhasil. Lalu kemungkinan hasil yang dicapai dari tahapan mediasi tersebut adalah yang pertama itu berhasil mencapai perdamaian. Yang kedua berhasil sebagian dari poin perdamaian tersebut. Yang ketiga sama sekali tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatannya. Akibatnya, jika mediasi gagal, perkara ini bisa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan. Lalu kita lanjut ke proses persidangan. Proses persidangan di sini ada 6 proses. Yang pertama itu gugatannya, mengajukan gugatan. Yang kedua, tanggapan dari tergugat atas gugatan dari penggugat. Yang ketiga, replik atau jawaban penggugat dari eksepsi atau tanggapan si tergugat. Yang keempat ada duplik. Yang kelima timbullah pembuktian. Yang keenam baru kesimpulan.
Fungsi tahapan jawab-menjawab itu adalah memperjelas pokok sengketa dan posisi hukum masing-masing pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan. Lalu kita masuk ke pembuktian. Di pembuktian ini ada 3 poin. Yang pertama kita bahas adalah alat bukti. Alat bukti di sini ada 6, yaitu ada surat dan dokumen, ada saksi, ada persangkaan, ada pengakuan, sumpah, dan bukti elektronik. Yang poin kedua, yaitu bukti yang paling relevan di sini adalah akad murabahah, lalu bukti pembayaran angsuran, rekening koran, surat peringatan, dokumen transaksi pembiayaan, dan bukti komunikasi elektronik antara nasabah dan banknya. Lalu kita masuk ke penilaian hakim. Di sini hakim menilai alat bukti berdasarkan kesesuaian, keabsahan, dan keterkaitannya dengan fakta yang disengketakan tersebut. Baiklah, kita masuk ke materi putusan hakim. Ada 3. Yang pertama itu kemungkinan putusan dari hakim ini adalah, yang pertama, hakim bisa mengabulkan seluruh gugatannya. Yang kedua, hakim bisa mengabulkan sebagian dari gugatannya. Yang ketiga, hakim bisa menolak semua poin di gugatannya. Yang keempat, hakim bisa menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Yang kedua, dasar dari pertimbangan hakim pada putusannya adalah, yang pertama itu ada isi akad murabahah. Yang kedua, ada bukti yang diajukan oleh para pihak. Yang ketiga, ketentuan hukum ekonomi syariah. Yang keempat, hakim berlandaskan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah. Ada pula akibat hukum yang didapat apabila gugatan dikabulkan. Hakim dapat membatalkan akad, memerintahkan pembayaran ganti rugi, atau memerintahkan tindakan tertentu kepada bank syariah. Adapun upaya hukum dan eksekusinya. Yang pertama yaitu banding. Pihak yang tidak puas dengan hasil putusan dari hakim tersebut bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam waktu 14 hari setelah putusan tersebut dikeluarkan atau dibacakan atau diberitahukan. Lalu ada kasasi. Di sini apabila masih tidak puas terhadap putusan banding, para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Lalu ada poin peninjauan kembali atau PK. Dapat diajukan apabila ditemukan novum atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Di sini pelaksanaan putusannya. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Di sini mekanisme eksekusinya yaitu jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, ada konsekuensi yang didapat, yaitu yang pertama, pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi. Yang kedua, ketua pengadilan memberikan unmanning atau teguran. Yang ketiga, jika tetap tidak dilaksanakan, dilakukan sita eksekusi. Sita eksekusi adalah tindakan penyitaan harta kekayaan oleh pengadilan yang bertujuan sebagai jaminan agar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dapat dilaksanakan. Penyitaan ini dilakukan jika pihak yang kalah tidak mematuhi aturan. Sita eksekusi ini dilakukan pada tahapan berikut seperti tahap peringatan. Pihak yang menang meminta pengadilan memanggil pihak yang kalah untuk pelaksanaan putusan secara sukarela dalam kurun waktu tertentu. Lalu ada penerbitan penetapan sita. Jika dalam batas waktu terlampaui dan pihak yang kalah tetap mengabaikannya, ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Yang jika sebelumnya telah dilakukan sita jaminan, saat proses persidangan dan gugatan dimenangkan, sita tersebut
otomatis berubah menjadi sita eksekusi. Pada materi berikutnya kita masuk ke e-court dan e-litigation. Pada e-court, perkara ini dapat didaftarkan melalui sistem elektronik Mahkamah Agung. Ada 3 tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama ada pendaftaran perkaranya atau e-filing, diisi seperti registrasi. Yang kedua ada pembiayaan perkaranya melalui e-payment. Yang ketiga ada pemanggilan elektronik atau e-summons. Lalu lanjut ke e-litigation. Persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik untuk persidangan penyampaian jawaban, persidangan replik, duplik, persidangan kesimpulan, dan pengiriman dokumen perkara. Adapun manfaat yang didapat dari electronic court dan litigation ini antara lain lebih cepat, lebih efisien, justru menghemat biaya, dan sangat memudahkan akses ke pengadilan. Tapi ada juga kendala di balik electronic litigation dan electronic court ini, seperti keterbatasannya jaringan internet, kemampuan teknologi oleh para pihak, dan gangguan sistem elektronik yang muncul kapan saja. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.